Uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Pengambilan uji validitas. Pembandingan nilai R hitung dengan R tabel dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka valid. Yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel maka tidak valid. Siapkan angket tabulasi, kemudian semua nilai beserta total di copy. Ctrl C, kemudian masuk SPSS. Kita paste. Kemudian masuk ke variabel view. Untuk mengganti var 00 menjadi X1, klik name, Ctrl F, kemudian replace, ketik var 00, kemudian X, replace all, kemudian close. X16 diubah menjadi total. Kita kembali ke data view, analyze, correlate, bivariate. Kita Ctrl A, kemudian pindahkan ke samping, klik OK, maka muncullah hasilnya. Untuk mengetahui valid atau tidak, maka kita harus membandingkan apakah R hitung lebih besar dari R tabel. R tabel jumlahnya 0,2006, sedangkan total di sini 0,359, artinya data tersebut valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur konsistensi atau keandalan suatu instrumen atau alat ukur dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. 1. Jika nilai reliability alpha lebih besar daripada 0,06, maka data tersebut reliability. 2. Sebaliknya, jika nilai reliability alpha lebih kecil daripada 0,06, maka data tersebut tidak reliability. Berikut pengujiannya. Pertama-tama kita masuk di Microsoft Excel. Di sini sudah ada data yang disediakan, ada indikator X dan ada indikator Y. Selanjutnya kita blok sampai di total. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Terus kita masukkan hasil blok tadi mulai dari kolom pertama. Setelah itu kita masuk ke variabel view. Di bagian name diklik. Setelah itu Ctrl F. Kita masuk di replace. Di bagian fin kita ketik var 00. Terus bagian bawah kita ketik X karena tadi yang diuji adalah indikator X. Setelah itu kita klik replace L. Di bagian ini kita ganti dengan total. Setelah itu kita kembali ke data view. Setelah itu klik analyze, pilih scale, pilih reliability analyze. Semua data yang di sini kita pindahkan ke di items. Setelah itu klik statistik, bagian statistik, checklist scale if item. Terus kita klik continue. Terus
Kita klik OK. Setelah itu muncul hasil yang hanya kita perhatikan, reliability statistik. Jadi hasil 0,731. Kita kembali ke dasar pengambilan keputusan, di mana jika nilai reliability alpha lebih besar dari 0,06, maka data tersebut reliability. Uji linearitas. Uji linearitas adalah untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Dasar pengambilan keputusan. 1. Jika sig deviation from linearity lebih besar 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan terikat. 2. Jika sig deviation from linearity lebih kecil 0,05, ada hubungan linear tapi menyimpang. Berikut pengujiannya. Pertama-tama, salin seluruh total pada variabel X. Masukkan ke SPSS. Setelah itu, variabel Y masukkan lagi ke SPSS. Setelah itu, masuk ke variabel view, ubah name menjadi X dan Y. Setelah itu, pada bagian desimal diubah menjadi 0 dan label diberi nama kinerja dan efektivitas. Kinerja dan efektivitas. Setelah itu kembali ke data view, masuk ke analyze, klik compare means, kemudian means. Setelah itu kinerja dimasukkan ke independent, efektivitas ke dependent. Klik option, beri tanda centang pada test for linearity, continue, OK. Kemudian akan muncul nilai pada ANOVA table, yaitu 0,301, yang berarti lebih besar daripada 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan terikat. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas adalah bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apabila nilai residual bersubsidi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka nilai residual bersubsidi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak bersubsidi normal. Berikut pengujiannya. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel. Di sini sudah ada data yang disediakan, ada indikator X dan indikator Y-nya. Untuk melakukan pengujian normalitas, pada indikator X kita hanya perlu memblok semua totalnya saja. Ini kita blok sampai pada total yang terakhir. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS,
hasil belokan tadi kita tempel ke kolom pertama var. Kita tempel. Setelah itu kita kembali ke Excel. Nah, setelah itu kita blok semua total yang ada pada indikator Y-nya. Seperti yang dilakukan yang pertama tadi. Setelah itu kita kembali tempel pada kolom var yang kedua. Nah, sudah ada. Setelah itu kita ke variabel view. Pada name, kolom name, kita ubah kolom pertama menjadi X karena tadi di situ ada indikator X dan indikator Y. Kolom kedua kita ubah menjadi Y. Pada desimal kita ubah menjadi 0 atau kosong. Begitu pula di kolom kedua. Pada label kita ketik kinerja. Pada kolom kedua kita klik efektivitas. Setelah itu kita kembali ke data view. Kita klik analyze. Kita klik analyze, terus kita klik pada bagian regression. Di regression kita klik pada bagian pilihan kedua linear. Nah, setelah itu pada kinerja X ini kita pindahkan ke kolom kedua atau kolom paling bawah yang independen. Bagian efektivitasnya kita pindahkan ke kolom pertama atau dependen. Ingat, yang pertama kinerja kita taruhnya di kolom kedua atau di bawah, yang efektivitas di bagian dependen atau yang pertama. Setelah itu kita klik save. Di bagian save, pada pemilihan ini kita klik use standardize atau pilihan yang pertama. Setelah itu kita klik continue. Nah, kita klik OK. Akan muncul hasil yang seperti ini, tapi ini tidak berpengaruh. Kita keluar saja dari sini. Kita klik no. Nah, setelah itu akan muncul hasil yang di kolom ketiga ini. Kembali kita klik analyze. Kita ke non-parametric text. Kita pilih legacy dialogs. Dan kita pilih one sample KS. Kita klik. Nah, setelah muncul ini, yang bagian kinerja dan efektivitasnya kita tinggalkan saja. Kita klik use standardize. Kita pindahkan ke kolom test variable list. Nah, setelah itu bagian normal sudah di checklist, kita klik OK. Maka hasilnya sudah ada. Pada hasil one sample Kolmogorov Smirnov test, yang perlu kita perhatikan hanya di bagian kolom terakhirnya saja. Di sini hasilnya kita tambahkan 0,001. Kita kembali ke pengambilan keputusannya, di mana pengambilan keputusan untuk uji normatif itu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka nilai residual bersubsidi normal. Sedangkan hasilnya di sini ada 0,001, artinya ini lebih kecil dari 0,05. Maka ini tidak bersubsidi normal. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah untuk menguji variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun pengambilan keputusannya yaitu jika data signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada pengaruh antara variabel X dengan Y. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Baik, pertama-tama kita di indikator X kita salin semua hasilnya. Setelah itu kita Ctrl C, lalu kita masuk di SPSS-nya.
Sini kita kontrol V. Baik, sekarang kita pindah lagi di sini. Lalu kita ke indikator Y. Kita salin semua hasilnya. Setelah itu kita kontrol C lagi. Setelah kita masuk di SPSS lagi. Sini kita kontrol V lagi. Oke. Setelah itu kita masuk di variabel view. Di sini kita ubah namanya dari var ke x. Caranya kita kontrol V, lalu kita tekan replace. Setelah itu kita ketik var 00. Di sini kita tekan X. Oke, setelah itu kita replace all. Baik, namanya sudah terubah, kita close. Di sini kita ubah jadi 0. Dan di sini juga kita ubah jadi 0. Terus labelnya kita tulis di sini di sini kita tulis kinerja pegawai. Lalu di bawahnya kita tulis kualitas pelayanan. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke data view. Terus kita masuk di analyze. Lalu kita masuk di regression. Setelah itu kita tekan linear. Pada yang ini kita pindahkan di sini. Lalu yang ini kita pindahkan di sini. Oke. Setelah itu kita tekan OK. Lalu ya di sini sudah muncul semua data-datanya.